video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan metode analytical hierarchy process dalam penentuan mahasiswa berprestasi menggunakan nilai Eigen. Simak video berikut. Pemilihan mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi melibatkan penilaian akademik dan non-akademik, seperti kepemimpinan dan kontribusi masyarakat yang seringkali menjadi tantangan karena banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan. Metode analytical hierarchy process dikembangkan oleh Thomas menawarkan pendekatan sistematis untuk pengambilan keputusan multi kriteria melalui perbandingan berpasangan, menghasilkan bobot yang mencerminkan kepentingan relatif setiap kriteria. AHP telah diterapkan di berbagai bidang termasuk pendidikan karena mampu meningkatkan transparansi, objektivitas, dan mengurangi bias subjektif dalam proses. Nah, apa sih AHP itu? Analytical Hierarchy Process adalah metode yang dikembangkan oleh Thomas Elsaty pada sekitar tahun 1970-an dan dipublikasikan pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Analytical Hierarchy Process. Metode tersebut digunakan dalam proses pengambilan keputusan, ketidakpastian atau ketidaksempurnaan informasi kompleks menjadi suatu hierarki. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, analisis data. Penggunaan metode analytical hierarchy process dalam proses pemilihan mahasiswa berprestasi kita uraikan ke dalam bentuk tabel bobot kriteria yang dimana tertera di sini kriteria IPK berbobot 20%, wawancara wawasan kebangsaan berbobot 15%, bahasa Inggris berbobot 15%, karya tulis ilmiah berbobot 20%, tes kepribadian berbobot 15%, dan prestasi berbobot 15%. Nah, selanjutnya kita mengambil sampel dari data nilai mahasiswa yang berprestasi. Ada Alisa Santoso, Budi Saputra, Dina Amelia, dan Liza Aulia. Di mana kriterianya IPK-nya Alisa Santoso 3,92, 3,85, 3,95, 3,78. Kemudian ada wawancara wawasan kebangsaan. Di situ juga sudah tertera nilai-nilai dari masing-masing mahasiswa yang berprestasi. Dalam membuat struktur hierarki yang dimana di sini ada 6 kategori, setiap mahasiswa mengikuti semua kategori yang sudah ditentukan. Lalu untuk mendefinisikan matriks perbandingan berpasangan dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan keterangan IPK sedikit lebih penting dari WWK itu 3, IPK lebih penting dari WI itu 5, IPK lebih penting dari KTI itu 5, dan seterusnya. Lalu untuk mendefinisikan matriks perbandingan berpasangan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Setelah itu, hasil matriks perbandingan berpasangan disajikan pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kita menentukan nilai Eigen dan menguji konsistennya. Yang pertama, kita menghitung dengan normalisasi matriks yang sudah diberikan pada tabel di samping dengan rumus nilai matriks perbandingan dibagi dengan jumlah. Yang kedua, kita menghitung nilai rata-rata setiap baris yang disebut dengan nilai Eigen kriteria. Selanjutnya, matriks perbandingan dikalikan dengan matriks pada nilai rata-rata yang sudah ditunjukkan pada matriks di samping. Yang kedua, kita menghitung nilai. Selanjutnya adalah menghitung konsistensi hierarki. Yang pertama adalah kita menghitung vektor bobot, di mana rumus konsistensi dari vektor bobot adalah T sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 ke N, dikali hasil dari matriks perbandingan berpasangan dikali dengan matriks pada nilai rata-rata, dibagi dengan nilai Eigen kriteria. Maka didapat T sama dengan 1/6 dikali nilai IPK ditambah nilai wawancara wawasan kebangsaan hingga seterusnya, di mana T sama dengan 1/6 dikali 2,9966 per 0,4378 ditambah 1,5835 per 0,2282 hingga seterusnya sama dengan 6,602. Terusnya adalah menghitung indeks konsistensi, di mana rumusnya adalah CI sama dengan T min N per N min 1 sama dengan 6,602 min 6 per 6 min 1 sama dengan 0,1204. Selanjutnya adalah menghitung indeks random RIN adalah nilai rata-rata CI yang diberi secara acak pada A, di mana N di sini adalah sama dengan 6, maka RIN-nya adalah 1,24. Selanjutnya adalah hitung rasio konsistensinya, di mana rumusnya adalah CL sama dengan CI per RIN
sama dengan 0,1204 per 1,24 sama dengan 0,0970. Selanjutnya kita akan menghitung nilai eigen alternatif pada sampel data mahasiswa dengan normalisasi matriks. Yang pertama adalah kita menjumlahkan seluruh nilai kriteria pada alternatif dengan hasil IPK dengan jumlah 15,5, nilai wawancara wawasan kebangsaan dengan jumlah 365, nilai bahasa Inggris dengan jumlah 365, nilai karya tulis ilmiah dengan jumlah 355, nilai tes kepribadian dengan jumlah 337, dan nilai prestasi sebesar 331. Yang selanjutnya adalah normalisasi matriks alternatif. Untuk normalisasi matriks alternatif ini dengan cara nilai setiap kriteria pada alternatif kita bagi dengan jumlah seluruh kriteria. Contohnya nilai IPK Ali Santoso yakni 3,92 per jumlah kriteria IPK yakni 15,5. Untuk contohnya adalah nilai IPK Budi Saputra dengan nilai IPK Budi Saputra yaitu 3,85 per jumlah kriteria IPK yakni 15,5 hingga seterusnya. Untuk selanjutnya adalah menghitung nilai eigen alternatif. Untuk nilai eigen alternatif adalah hasil dari mencari normalisasi matriks alternatif. Untuk contohnya seperti IPK Ali Santoso yakni 0,2529, IPK Budi Saputra 0,2483 hingga seterusnya. Dan nilai tiap kriteria ketika dijumlahkan ini akan menghasilkan satu untuk semua kriteria. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai eigen alternatif kriteria. Nah, nilai eigen alternatif kriteria ini kita peroleh dari nilai eigen kriteria kita kalikan dengan nilai eigen alternatif. Nah, nilai eigen kriteria telah kita dapatkan pada langkah E sebelumnya dan nilai eigen alternatif kita dapatkan pada langkah sebelumnya. Nah, langsung saja kita menghitung untuk contoh. Ini saya ambil contoh untuk Ali Susanto. Nah, Ali Susanto dari perhitungan nilai eigen kriteria pada langkah E kita dapatkan 0,4378. Nah, untuk nilai eigen alternatif pada langkah sebelumnya Ali Susanto pada IPK kita dapatkan 0,2529. Nah, dari mengalikan nilai eigen alternatif dan nilai eigen kriteria kita peroleh untuk Ali Susanto pada kriteria IPK yaitu 0,1107. Nah, untuk perhitungan ini kita terapkan pada semua kriteria dan nama-namanya Ali Susanto, Budi Saputro, Dinda Amalia, dan Lia Aulia. Nah, dari hasil untuk tabel eigen alternatif kriteria telah dihitung dan dicantumkan pada tabel yang sebelah kanan ini. Oke ya, baik. Ini adalah langkah terakhir kita dalam menentukan mahasiswa berprestasi menggunakan penerapan metode analytical hierarchy process. Nah, di sini kita menghitung hasil akhir dengan menjumlahkan perhitungan dari eigen alternatif kriteria yang tadi. Oke, jadi kita menjumlahkan dari masing-masing nama, masing-masing anak untuk seluruh kriteria. Nah, saya ambil contoh lagi untuk Ali Santoso. Untuk nilai IPK-nya, untuk nilai perhitungan eigen alternatif kriteria dari kriteria IPK Ali Santoso didapatkan 0,1107, untuk wawancara wawasan kebangsaan 0,06 ya, untuk bahasa Inggris 0,0398, untuk karya tulis ilmiah 0,238, untuk tes kepribadian 0,0118, untuk prestasi lainnya 0,0063. Nah, dari menjumlahkan seluruh kriteria
pada perhitungan eigen alternatif kriteria Ali Santoso didapatkan 0,2524. Nah, selanjutnya kita menerapkannya menghitung hasil akhir dengan menjumlahkan nilai eigen alternatif kriteria untuk seluruh nama. Nah, setelah didapatkan Ali Santoso 0,2524, untuk Budi Saputra 0,2464, untuk Dinda Amelia didapatkan 0,2533, untuk Lita Aulia didapatkan 0,2462. Nah, selanjutnya kita memeringkatkan untuk urutan mahasiswa yang paling berprestasi dari 1 sampai 4. Nah, karena di sini kita menggunakan 4 nama. Nah, diperoleh untuk yang peringkat 1 adalah Dinda Amelia, yang peringkat 2 adalah Ali Santoso, yang peringkat 3 adalah Budi Saputra, yang peringkat 4 adalah Liza Aulia. Oke, itu tadi adalah cara kita menentukan mahasiswa berprestasi menggunakan metode analytical hierarchy process. Nah, metode analytical hierarchy process ini menjadi metode yang efisien dan efektif dalam menentukan urutan mahasiswa berprestasi. Nah, dengan pendekatan yang terstruktur dan objektif, metode analytical hierarchy process ini menjadi memberikan hasil akhir yang valid. Nah, nilai-nilai eigen yang didapatkan dari proses ini itu mencerminkan bobot-bobot prioritas dari masing-masing kriteria. Nah, dengan keunggulan metode analytical hierarchy process ini yang mampu menangani masalah yang kompleks dan memastikan konsistensi penilaiannya, metode analytical hierarchy process ini menjadi alat yang efektif dalam mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan.